Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 23 sampai dengan 29, dengan tema Jangan Sesat Karena Hoax. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keserakahan dan kebutaan telah membuat para pengrajin patung dewa-dewi Yunani marah kepada gereja dan Paulus. Kemarahan yang akhirnya berujung pada huru-hara yang besar. Yang menggerakkan itu adalah Demetrius, seorang pengrajin patung bagi kuil Dewi Artemis. Memang sih dia tidak benar-benar percaya pada dewa itu. Ia hanya cari keuntungan dari pembuatan patung dewa-dewi Yunani yang ada di kuil Artemis. Kita dapat melihat kekacauan teologis yang dimiliki oleh Demetrius berdasarkan pada ayat 25 sampai dengan 27. Demetrius mengatakan begini, bahwa Dewi Artemis terancam kehilangan kebesarannya jika perusahaan dia tidak laku. Dia membakar motivasi orang-orang yang mendengarnya dengan mengatakan betapa bahayanya jika orang-orang Yunani tidak lagi menghargai kebesaran Dewi Artemis melalui atau dengan cara membeli patung buatannya. Mari kita pikirkan betapa kacaunya pemahaman teologis yang seperti ini. Akankah Allah yang sejati kehilangan kebesarannya karena orang berhenti membeli patung? Akankah Allah yang benar bergantung kepada untung rugi sebuah perusahaan untuk membangun kebesarannya? Teologi yang rusak pasti dimiliki oleh semua orang yang tidak mengenal Allah. Patung buatan tangan manusia menjadi representasi kebesaran dewa-dewi Yunani. Tetapi Allah yang sejati tidak akan bergantung kepada manusia dalam hal apapun. Kekacauan teologi berikutnya terjadi karena mengkaitkan persembahan kepada Allah dengan keuntungan finansial di ayat 24. Inilah sebenarnya motivasi Demetrius dan para pengrajin patung lainnya. Salah satu penghalang manusia untuk dekat dengan Allah adalah cinta akan uang. Sebenarnya uang bukanlah benda jahat, tetapi cinta akan uang akan membutakan setiap orang sehingga ia meninggalkan Allah. Keserakahan menjadi motivasi pendorong kebencian dan kemarahan muncul ketika uang diambil dari dirinya. Inilah yang dialami oleh Demetrius dan para pengrajin patung lainnya. So, Artemiskah yang dibela oleh Demetrius? Jawabannya tentu tidak. Bukan Artemis yang dia bela. Uanglah yang sedang dibela oleh Demetrius. Kita mungkin bukan penyembah dewa Artemis, tetapi ketahuilah satu hal, Demetrius juga bukan. Demetrius adalah penyembah uang. Dan jangan-jangan kita pun sama seperti dia yang membuat uang sebagai dewa dan menyembahnya. Demetrius membakar kemarahan para tukangnya dengan apa yang dia katakan pada ayat 25, yaitu kemakmuran mereka semua berada di dalam bahaya. Mereka akan kehilangan banyak uang jika kekristenan dibiarkan berkembang. Inilah motivasi pembakar kemarahan para pengrajin Demetrius. Mereka membuat provokasi massa yang sangat besar. Mereka begitu kacau, mereka menyeret siapapun yang mereka bisa temukan dengan segera tanpa menyelidiki baik-baik terlebih dahulu. Betapa egoisnya orang yang seperti ini. Dan betapa kacaunya pikiran orang yang hanya berfokus pada dirinya sendiri. Betapa besarnya kekacauan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat jika orang-orang di dalamnya adalah orang-orang serakah yang tidak memperdulikan orang lain. Kekristenan hadir untuk melawan sifat-sifat seperti ini. Kekristenan berperang melawan keserakahan dengan menanamkan ajaran memberi dan memberikan contoh hidup yang memberi. Belajar dari firman Tuhan ini, marilah kita tidak langsung mempercayai setiap informasi yang kita dapatkan. Tetapi baiklah kita mengeceknya terlebih dahulu kebenaran dari informasi atau data yang disampaikan.
Apalagi saat ini setiap kita telah memiliki smartphone. Bila kita selalu mengecek kebenaran setiap informasi yang kita dapatkan, maka benarlah kata orang, smartphone for smart people. Saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam renungan i5 selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.